Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 3 sekarang halaman 127. Oke. Ya, untuk pembahasan yang lain atau setelahnya atau sebelumnya ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan playlist ini pembahasan akan bisa dilihat secara urut dan runtut ya, dan link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke, jadi saya sarankan menggunakan playlist biar enak. Oke, pembelajaran 3, cita-cita tidak mengenal suku, agama atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit, namun setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Simaklah bacaan berikut tentang usaha keras seseorang yang bercita-cita besar, sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia I.R. Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Banandolok, Sumatera Utara 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Ya, ini ya proses pembangunannya masih dalam kerangka ini ya. Oke, akhirnya telah selesai. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri. Meski arsiteknya telah tiada, tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat, Jakarta 1963, Monumen Nasional dan Tugu Monas, Jakarta 1960. Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata 1953 dan Tugu Katulistiwa Pontianak 1938. Luar biasa. Ya, Frederick Silaban. Ya. Lengkapilah halaman diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Cita-cita Frederick Silaban. Kita lihat. Ini adalah secara tersirat ada enggak ini? Maksudnya secara teks ada enggak di sini cita-citanya apa? Enggak ya. Cita-citanya adalah menjadi arsitek yang terkenal ya, menjadi seorang arsitek. Walaupun bukan lulusan sekolah arsitektur tetapi ya mampu membuat karya-karya yang luar biasa, fenomenal ya. Cita-cita Frederick Silaban adalah menjadi seorang arsitek. Halangan yang dihadapi apa? Bukan lulusan arsitek. Bukan lulusan teknik arsitek. Ya, harus bersaing dengan banyak orang. Bersaing dengan
banyak ya, banyak orang ya, banyak kandidat. Tadi ada 30 kandidat dalam sayembara itu. Sikap yang dimiliki apa? Pantang menyerah. Pantang menyerah, percaya diri, kerja keras, ya. Pantang menyerah biasa disebut juga ulek. Ya. Usaha yang dilakukan apa? Usaha yang dilakukan adalah mengikuti sayembara ya. Mengikuti sayembara apa tadi? Ya, sayembara membuat desain maket masjid ya. Mulai saat itulah dikenal ya. Pembuatan maket Istiqlal. Nah, ini masjidnya ya. Jadi Istiqlal dibangun selama 17 tahun. Wah, ini termasuk kendala ya. Halangan yang dihadapi membangun masjid selama 17 tahun. Nah, ini usaha yang dilakukan ini juga bisa dimasukkan di sini ya, mengikuti sayembara pembuatan Masjid Istiqlal ya, terus mendesain lebih dari ya, sekitar 300 atau berapa tadi ya, ada di sini tadi ya 700 malah ya, telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Oke, apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban ya atas kerja kerasnya merancang ya, lebih cocoknya merancang Masjid Istiqlal. Ini masjid terbesar termegah di Indonesia. Kemudian beliau juga membangun ini gedung Stadion Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno. Ya, terus apalagi di sini ada tadi Monumen Pembebasan Irian Barat. Saya terusinnya dia, Monumen Pembebasan Irian Barat. Akhirnya namanya diganti menjadi Irian Jaya, sekarang diganti lagi menjadi Papua. Ya, Tugu Monas. Terus kemudian ini yang besar-besar ya, Gerbang Taman Makam Pahlawan, Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Nah, ini adalah beberapa dari 700-an ya bangunan di seluruh Indonesia. Nah, ini karya-karyanya. Di sini ada, perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama Indonesia di atas dengan seksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas apakah tempat ibadah itu ada di daerahmu? Kalau di daerah paling yang jelas ada masjid. Ya, di Surabaya ada masjid.
Terus ini gereja besar-besar malah ya, masjid dan gereja di Surabaya, ada Masjid Agung di Surabaya, ada gereja, terus pura ada. Kalau wihara, kalau kelenteng Pak Ali pernah lihat kelenteng. Rasanya wihara ada juga di Surabaya, cuman terus terang belum pernah mengunjungi kalau wihara. Ya, mungkin ada. Yang jelas yang Pak Ali pernah mengunjungi masjid, ya, gereja, kelenteng, karena kelenteng ini ada di dekat UPT Bahasa. Nah, ini dekat S2-nya ITS, ada kelenteng di situ, ya. Kemudian pura, nah, pura ini belum pernah datang sih, cuman ada di Surabaya ada, ya. Di daerah-daerah juga banyak ini pura, ya, pernah datang tapi yang di daerah lewat aja, ya. Oke. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Ya, amatilah daerah sekitarmu bersama dengan teman sekelompokmu, lakukan kegiatan berikut. Kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang 2 tempat ibadah keagamaan. Carilah informasi tentang rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan 1 tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia, ya. Tentukan 1 tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri dan sejarah singkat tempat ibadah tersebut. Ya, bagi yang di Jawa Tengah, daerah Magelang pasti Borobudur, ya. Itu luar biasa, ya, besarnya. Carilah tempat tentang rumah ibadah tersebut, cari tahu makna setiap bagian dari tempat ibadah tersebut. Ali pernah membaca tentang Borobudur, ada Kamadhatu, ada Rupadhatu dan Arupadhatu, 3 tingkatan gitu, ya. Itu dari buku sejarah Pak Ali baca. Itu kalau Borobudur. Kalau masjid ya pasti kenal Pak Ali, ya, karena beragama Islam. Kalian bisa mencari tahu tempat ibadat selain dari agama yang kita peluk, ya, biar kita tahu di dalamnya seperti apa. Carilah gambar tentang rumah ibadat tersebut, cari tahu makna setiap bagian bangunan. Ya. Dengan menggunakan sebuah kertas karton ukuran A3, tempelkan gambar rumah ibadah tersebut dan berilah keterangan di bawahnya. Tulislah juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya. Aturlah sedemikian rupa pada kertas tersebut sehingga memudahkan bagi temanmu untuk memahaminya. Gunakan contoh di bawah ini. Jelaskan kesimpulanmu tentang rumah ibadah tersebut, presentasikan hasil karyamu depan kelas, catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dari kelompok lain. Ya, misalnya di sini yang jelas Pak Ali paham benar, ya, masjid pasti, ya, gambarnya, sketnya secara umum seperti ini masjid, ya. Masjid ada ruangan utamanya, terus ada menaranya biasanya. Menara ini untuk mengeraskan suara saat azan, ya. Seperti ini masjid. Terus kalau gereja biasanya desainnya seperti ini, ya. Seperti ini biasanya. Jadi gentengnya itu tinggi gitu, ya. Terus di sini ada simbol salibnya. Ya, yang Pak Ali lihat sih pada umumnya bentuknya seperti ini. Ya, kita sketch sederhana saja. Nah, nama, tahun berdiri, tempat ibadah umat, sejarah singkat. Nah, ini kalian tuliskan namanya, misalnya Masjid Agung Surabaya, ya, Masjid Agung Surabaya, ya, atau disebut sebagai Masjid Al-Akbar, ya, kita menyebutnya Masjid Al-Akbar Surabaya. Al-Akbar Surabaya. Ya, kita bisa googling selebihnya, ya. Kapan Masjid Akbar didirikan gitu, ya. Kita googling kapan Masjid Al-Akbar Surabaya didirikan.
Kalian selebihnya kerjakan sendiri ya. Googling saja ini Masjid Al-Akbar ya. Nah ini pada 10 November tahun 2000 masjid ini diresmikan oleh Presiden RI ya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Secara fisik luas bangunan ya ini Masjid Al-Akbar ya. Besar sekali masjid ini. 10 November tahun 2000. Wah, tanggalnya bagus sekali ya. 10 November tahun 2000. Nah ini. Oke. Nah, jadi di sini ada anunya. 10 November tahun 2000. 10 November diresmikan ya, 10 November tahun 2000 ya, tempat ibadah umat Islam. Ya, mungkin di sini adalah masjid terbesar di Surabaya. Diresmikan ya, secara singkat diresmikan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, kita mengenalnya sebagai Gus Dur ya. Kegunaan untuk tempat beribadah ya, untuk acara-acara keagamaan lain termasuk tempat untuk menikah ya, ijab di sana juga menikah ya. Jadi mungkin sama dengan gereja juga digunakan sebagai tempat untuk menikah, untuk beribadah. Jadi mirip di Surabaya. Kalau gereja di Surabaya apa yang terkenal ya? Betani ya, besar sekali di Surabaya. GKJW juga besar. Jadi kalau dilihat di Surabaya itu yang saya lihat bangunannya unik itu Gereja Betani. Itu nama mungkin kita bisa browsing di sini. Gereja Betani Surabaya ya. Gereja pakai Y ya, Surabaya. Nah, wah ini gambarnya mana ini? Gambar. Wah besar sekali ya, besar sekali. Bentuknya seperti kubah. Wow, besar ya. Ini dari bentuknya kelihatan sangat bagus. Ya, ini mungkin bisa kita jadikan contoh di sini, Gereja Betani. Ya, tahun berdiri, ya, kita lihat di Google. Ya, di sini, kalau ini alamatnya ya, tahun berdiri. Semua bisa kita dapatkan di sini. Ya, didirikan 1977, perasaan seharusnya 1990-an. Ya. Oh, Gereja Betani yang mana dulu ya? Oke, kalian lanjutkan sendiri browsingnya ya. Kalau yang digambar tadi seharusnya itu didirikannya itu sekitar tahun 90-an akhir, karena Pak Ali sudah tinggal di Surabaya ini. Oke, kalian lanjutkan sendiri aja ini. Ya, daripada nanti videonya kepanjangan. Ini salah satu contoh. Ya, kalian bisa ngambil contoh yang lain dari daerah lain juga. Oke. Kalau kegunaan sama ya dengan masjid, tempat beribadah. Saya yakin biasanya gereja itu juga digunakan untuk menikah. Ya, dan perayaan hari besar pasti ya, perayaan hari besar. Hari besar agama tersebut ya, sama ini juga perayaan hari besar. Hari besar.
Nah, kesimpulanku pada intinya fungsi dari tempat peribadatan sama. Ya, fungsi tempat ibadah sama yaitu untuk tentu saja beribadah ya, dan untuk acara-acara keagamaan, acara-acara dari besar agama ya, seperti itu, fungsinya sama. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia loh. Tiba-tiba langsung kayak hayati ya, macam-macam ini. Kita punya apa? Ini perlu di zoom ini kelihatannya. Wow, gambarnya nggak begitu jelas ya. Ya sayang sekali, nggak begitu jelas. Nah, peta di atas disebut sebagai peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta tersebut persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan di antaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas padi, ya pasti ya, makanan pokok orang Indonesia. Palawija, pala itu adalah buah ya. Wija itu biji-bijian. Palawija itu ya, biji-bijian. Padi itu masuk biji-bijian sebenarnya ya. Tapi selain padi, karena padi sudah terlalu masif mungkin ya, biji-bijian. Ya, yang termasuk palawija, kedelai, kacang itu ya, sayuran ya, daun-daunnya. Tomat walaupun itu buah masuk sayur ya, karena alasan ekonomi. Ya, buah-buahan, sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, kopra, porang. Nah, porang ini termasuk apa ya? Kopra ini adalah kelapa ya. Kopra ini olahan dari kelapa, olahan setengah jadi. Ya, cengkeh termasuk tanaman industri. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air serta perlindungan hewan. Ya, Indonesia dibagi-bagi untuk hewan. Ya, ada garis Wallacea, ada garis Weber. Ya, di sini adalah garis Weber. Ini garis Wallace, garis. Terus ini garis Weber. Nah, yang satu lagi garis apa ya? Nggak begitu jelas. Garis, wah ini nggak kebaca, ya. Kebetulan Pak Ali juga nggak bisa menebak itu garis apa. Yang jelas garis-garis ini adalah garis yang membagi persebaran hewan. Nah, yang di antara garis Wallace dan garis Weber ini terdapat hewan-hewan endemik yang banyak di sini. Di sini ada beberapa hewan endemik yang hanya ada di Indonesia, yaitu banteng dan badak. Ya, selebihnya di daerah lain juga ada, maksudnya di negara lain. Kalau yang tengah ini banyak sekali yang hanya ada di Indonesia. Ya. Kalau yang ada di Papua kebanyakan ada juga di Australia. Ya, hewan berkantong gitu. Kalau yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan banyak juga di Malaysia, di negara-negara di sini ya, gajah itu di Thailand juga ada. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan ternak itu hewan yang sengaja dipelihara untuk diambil daging atau susunya. Ya, hewan liar tinggal di hutan dan tanaman-tanaman nasional untuk dilindungi dari kemunahan. Contoh hewan liar yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, anoa itu liar. Ya, kalau hewan piaraan kambing, ya, hewan maksudnya ternak ya, ternak itu kambing, sapi, kerbau, ternak. Kalau piaraan biasanya yang untuk kesenangan, kucing, burung. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah ayam, itik, sapi, udang, domba, ternak. Bekerjalah bersama anggota kelompokmu yang terdiri atas 3 orang. Kamu dan kelompokmu akan membuat sebuah peta persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan yang ada di daerahmu. Mintalah peta buta wilayah kabupaten daerah tempat tinggalmu kepada gurumu. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayahmu yang menjadi penghasil sumber daya
alam hewan dan tumbuhan. Tandailah daerah itu dengan memberikan gambar yang mewakili hewan atau tumbuhan tersebut. Ya, gambar ayam ya gambar ayam gitu aja, digambar sendiri. Ya. Oke. Kalau Bali, wah tempatnya pura, pasti banyak itu. Selain itu masjid dan mungkin yang lain juga ada, tapi didominasi pura. Lakukan hal yang sama untuk daerah penghasil sumber daya alam, tumbuhan dan hewan. Setiap sumber daya alam dan tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di daerahmu, buatlah kesimpulan tentang sumber daya alam, tumbuhan dan hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan daerahmu. Presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Ini rasanya memang harus banyak browsingnya ya. Ya, saya tinggalkan ini untuk kalian kerjakan sendiri. Ya, tinggal browsing saja. Ya, misalnya wilayah Lamongan gitu jelas. Ya, kalau Lamongan pasti akan menghasilkan bandeng, menghasilkan udang, ya. Itu. Sama dengan Surabaya sebenarnya. Ya, sama-sama pesisir, sama dengan Sidoarjo. Sidoarjo itu udang, lele, bandeng. Kalau di Kediri sayur, Malang buah, gitu. Mendeklarasikan puisi, mendeklamasikan bukan mendeklarasikan. Mendeklamasikan itu membaca puisi tanpa teks. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Ya, pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Ya, perhatikan penggunaan tanda tersebut. Ya, V atau centang menyimbolkan tekanan pendek sekali, centang 2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Ya. V-nya 3 menyimbolkan tekanan agak panjang. Lihatlah puisi tentang penjaga alamku pada pelajaran pertama, beri tanda centang untuk memberikan tekanan-tekanan pada baris kalimatnya. Kemudian latih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah kamu buat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Deklamasikan puisi tersebut di hadapan teman sebangkumu, mintalah pendapatnya, kemudian lakukan perbaikan berdasarkan pendapatnya. Oke, kita ini tidak siap saya puisinya. Nanti coba kita akan centang-centangnya di di video berikutnya aja ya. Sekalian nanti video ke yang tema 6. Ya, jadi biar videonya nggak terlalu panjang, untuk centang-centangnya ini akan saya ikutkan video berikutnya. Akan saya cari nanti yang judulnya tadi penjaga alamku. Baik, untuk video ini cukup sekian dulu. Ya, kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.